siang Bapak. Perkenalkan saya Octavia Dias Fitriani dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi sebelumnya saya menghubungi Bapak ingin janji temu mengenai wawancara tentang perkembangan peserta didik kelas 3. Ya Bapak lali kelas 3 ya? Iya, kelas 3A. Ya. Jadi harapannya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak atas waktunya dan kesempatannya di sela-sela kesibukan Bapak mengajar. Kali ini kita belajar tentang perkembangan peserta didik. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu ini Bapak boleh memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Firman, saya guru kelas 3A dari SD Negeri Kaliwungu yang bertepatan di Kecamatan Gunung di Kabupaten Bojo. SD Negeri Kaliwungu itu ada dua, jadi ada A dan ada B. Nah, saya pegang di kelas 3A seperti itu. Oke, baik Bapak. Jadi langsung saja ke pertanyaan nih Pak. Kalau menurut Bapak, bagaimana sih karakter ciri khusus siswa kelas 3 pada generasi kali ini? Kalau di generasi milenial ini atau generasi Gen Alpha kalau kita menyebutnya, anak-anaknya itu lebih ke sangat atraktif dan sangat berani bersama Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang mereka pendiam, nggak ada anak yang pendiam di anak kelas 3A ini, 3A ya saya pegang ini nggak ada yang pendiam, dan mereka atraktif, aktif semuanya, dan enak untuk diajak bekerja sama kalau di kelas saya. Kemudian bagaimana kondisi saat pelajaran di kelas? Nah, kalau kondisi saat pelajaran di kelas itu tergantung dengan mood anak. Anak kelas 3 itu anak umur di bawah remaja. Jadi ketika mereka moodnya lagi bagus ya kita bisa mendapatkan materi banyak. Tapi kalau moodnya lagi nggak bagus, kadang kita cuma dapat materi sedikit karena kita juga menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dengan anak pada saat itu. Seperti itu. Iya. Lalu bagaimana Bapak dalam meningkatkan perkembangan kemampuan belajar siswa kelas 3 Pak? Untuk meningkatkan perkembangan kemampuan, nanti kalau saya sendiri ada kegiatan-kegiatan mulai dari summative assessment, terus kayak penilaian summative, ada ulangan harian, ada praktek, juga ada kegiatan-kegiatan yang nanti kita di luar kelas juga, seperti kayak audit kelas, pembelajaran langsung ke masyarakatan seperti itu. Lalu apa sih kesulitan belajar yang paling sering terjadi? Kalau untuk di kelas 3, terutama di tahun-tahun ini, tahun-tahun kebelakang ini, karena kan sekarang dengan kurikulum yang selalu berubah, kurikulum yang terbaru ini adalah dimana nggak boleh meninggal kelaskan anak itu harus naik kelas kalau yang sekarang. Maka dari itu kesenjangan di kelas itu sangat besar, dimana anak yang satu sangat pintar dan anak yang satunya lagi karena seharusnya tinggal kelas dan tidak boleh ditinggal kelas, jadinya agak terlalu tertinggal. Bahasa gurunya itu keseret-seret seperti itu. Kalau saya yang terjadi di kelas saya seperti itu. Oh alah, ya jadi kalau menghadapi anak-anak seperti itu loh, kemudian bagaimana cara Bapak mengidentifikasi siswa yang mengalami hambatan dalam memahami pelajaran tersebut? Kalau untuk cara mengidentifikasinya jelas sangat mudah. Dalam kegiatan pembelajaran dia pastinya kadang dia lebih kurang fokus karena dia nggak tahu apa yang harus dipelajari, nggak nyambung mungkin bahasa untuk otaknya nggak nyambung. Sebenarnya kurikulum dulu itu memang benar. Kenapa sih ada tinggal kelas dan sebagainya supaya anak lebih nalar? Mungkin dia belum nalar gitu kan, tapi karena memang nggak boleh ya akhirnya nggak nyambung dengan pembelajarannya. Terus anaknya nilainya jelas beda dengan yang lain. Bahkan kadang di kelas 3 harusnya kan anak udah bisa membaca, ada yang membaca aja masih terpatah-patah seperti itu. Lalu bagaimana strategi apa yang biasanya Bapak lakukan untuk membantu mereka nih, kan apalagi kan kurikulum sekarang untuk anak untuk harus lulus naik kan, kelas ya dan lulus juga. Kalau strategi saya biasanya ada banyak, mulai dari tempat duduk yang harus berubah supaya anak bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya, nggak dengan teman-teman itu terus, dan bisa kadang kalau misalkan anak ini kurang bisa di pembelajaran ini, saya dekatkan dengan anak yang bisa dengan pelajaran ini, jadi supaya bisa saling jadi teman
sebaya, guru teman sebaya, pembelajar teman sebaya. Bisa juga dengan cara kalau udah seperti itu anak masih belum bisa, nantinya setelah jam pelajaran selesai, setelah jam kegiatan pelajaran selesai, anak-anak yang tadi membutuhkan kebutuhan khusus kayak pembelajaran tambahan, temannya udah pulang, dia belum pulang dulu, saya kasih tambahan pembelajaran seperti itu atau tambahan tugas di rumah. Oke, terkait tadi nih tentang sosial ya. Jadi bagaimana perkembangan sosial dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan guru itu? Kalau untuk teman sebaya sangat bagus karena sekarang kan semua anak sudah bisa, mayoritas kelas 3 pun udah beberapa anak di rumah mereka udah mempunyai gadget. Jadi untuk pertemanan dengan teman sebaya mereka bagus, gak ada hambatan sama sekali dengan temennya. Cuma kalau untuk sama guru, karena anak-anak zaman sekarang itu kayak lebih ke terlalu, kalau karena mungkin saya yang kurang tegas atau kurang galak dan sebagainya, anak kayak kadang kurang sopan dan sebagainya seperti itu. Cuma minus ke tingkat kesopanan saja sih kalau menurut saya, itu saja. Oke, lalu bagaimana nih tantangan terbesar yang dihadapi guru termasuknya Bapak dalam mengembangkan potensi siswa yang memiliki kemampuan berbeda-beda? Tentunya kan di dalam kelas itu kan setiap individunya itu kan berbeda kan, itu Iya. bagaimana Pak? Tantangannya ya itu tantangan yang paling berat karena ya ada satu anak yang pintar banget, ada satu anak yang sangat ketinggal gitu loh. Tantangannya adalah gimana kita bisa telaten. Kalau saya lebih ke telaten membuat pembelajaran, membuat soal yang berbeda-beda. Tentunya nggak bisa mereka dengan tingkat kecerdasan, dengan tingkat isi kepala berbeda, dengan tingkat penalaran berbeda dibuat soal yang sama. Kita harus telaten membuat LKPD untuk siswa berbeda-beda. Siswa dengan kemungkinan dia motoriknya itu audiovisual, ada juga yang langsung model mendengarkan bisa, dan cuma dengan suara atau harus dengan praktek. Nah, kita harus kayak lebih telaten untuk membuat pembelajaran supaya berbeda-beda, tidak disamakan antara satu dengan yang lainnya. Itu benar-benar tantangan, harus benar-benar telaten. Kalau nggak telaten ya paling yang nggak bisa akan terus nggak bisa seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi jika siswa menunjukkan penurunan prestasi belajar, faktor apa yang perlu dianalisis sebelum menentukan solusinya Pak? Kalau saya ketika ada anak yang mengalami penurunan hasil belajar, faktor yang saya telisik pertama kali adalah dari faktor keluarga. Kalau saya, jadi saya akan menanyai ke orang tuanya. Sebelum menanyai, saya lihat dulu apakah dia keluarganya baik-baik saja. Terkadang banyak yang anak itu langsung berubah nilainya atau mengalami penurunan nilai ketika keluarga itu bermasalah. Kita nggak tahu namanya keluarga di luar seperti apa, tapi kan kita kadang dengar desas-desus dari warga kalau ini ternyata orang tuanya sedang bermasalah atau bahkan broken home, langsung itu mempengaruhi nilai anak seperti itu. Jadi dari pihak internet rumah, pembelajaran itu tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun juga ada pembelajaran. Anak juga harusnya dibimbing dan lain sebagainya itu di rumah. Setelah di rumah, kok di rumah aman, di rumah tetap belajar dan sebagainya, kok nilai masih turun. Setelah habis itu saya lihat gimana dia bermain di lingkungannya, lingkungan bermainnya, apakah lingkungan bermainnya itu aman ataukah lingkungan bermainnya itu dia bermasalah atau tidak. Kalau lingkungannya aman, keluarganya juga di rumah aman, berarti tinggal saya mengevaluasi diri saya ketika pembelajaran. Apakah pembelajaran saya nanti bermasalah atau tidak, atau kurang apa, akan saya evaluasi dan saya betulkan. Oke, jadi dari setiap harinya pelajaran juga, menurut Bapak program dan metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan perkembangan peserta didik kelas 3 ini? Kalau di zaman sekarang ini udah nggak zaman metode pembelajaran yang ceramah di depan. Anak-anak tuh lebih ke bosan, nggak mau mendengarkan dan sebagainya. Saya tuh lebih suka pembelajaran kalau di zaman yang sekarang ini menggunakan berbasis teknologi. Apalagi memang benar pemerintah mengadakan kayak board yang layar sentuh itu memang benar, itu banyak permainannya, banyak teknologi yang bisa kita pakai di situ. Anak lebih interaktif, lebih aktif, dan ternyata materi kecil
ketika menggunakan seperti itu anak langsung masuk ke anak dan lebih ke permainan tapi yang mendidik, yang menyangkut dengan pembelajaran mereka. Oke, jadi kalau di kelas itu siswa itu aktif malah ya Pak ya? Jadi Aktif. kalau mendapati siswa yang pasif itu jarang? Kalau mendapati siswa yang pasif, biasanya ada beberapa siswa yang pasif. Saya lebih ke sering mengajak ketika dia teman-temannya aktif, kok dia sendiri, saya panggil, hai kamu kenapa gitu, ada apa, atau saya panggil ayo ikut maju dan sebagainya supaya dia kayak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik, terima kasih sekali Bapak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak ini, apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di masa mendatang? Kira-kira itu. Kalau untuk itu rekomendasi pembelajaran saya lebih ke, kalau untuk saya sendiri saya akan mencari banyak materi-materi, atau saya lebih mau belajar mengenai kurikulum apalagi zaman sekarang kurikulum tiap beda kepemimpinan, beda menteri pasti berubah kurikulum. Sedangkan anak juga, selain anak yang harus menyesuaikan dengan kurikulum, guru juga harus menyesuaikan. Nah, kalau saya sendiri saya harus berusaha meningkatkan integritas saya harus belajar lagi, terus belajar terus menerus supaya pembelajarannya itu tetap bisa sampai ke anak, pembelajarannya menarik dan juga tidak menurunkan kualitas kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih. Dapat disimpulkan ya dari wawancara awal sampai akhir ini bahwasannya peserta didik itu tidak hanya menggunakan metode pembelajaran yang asik di kelas, tapi juga perkembangan peserta didik itu juga berpengaruh sekali di lingkungan keluarga ya Pak. Iya. Ucapkan terima kasih sekali ya Bapak ya atas kesempatannya dan juga informasinya luar biasa sekali. Ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas perkembangan peserta didik di kampus. Saya cukupkan. Terima kasih. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.